Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Oktavia, NIM 175100145 dari Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Cimahi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Self-Confidence dan Hasil Belajar Peserta Didik pada materi pokok SPLDV siswa di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus. Di sini saya mengambil kelas 8 di SMP Al-Mahmud Plus, letaknya di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada isi proposal yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan yang ketiga, ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, bahwa permasalahan yang terjadi pada peserta didik kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus disebabkan karena guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Lalu, hasil dari analisis penilaian dilihat dari nilai ulangan, khususnya untuk materi SPLDV, sebagian besar siswa masih memperoleh nilai di bawah dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu lebih dari sama dengan 70 dengan rata-rata hasil ulangan yang diperoleh siswa sebesar 63,48 pada tahun ajaran 2020-2021. Lalu peneliti berkeyakinan bahwa dengan penerapan pendekatan problem solving diharapkan agar siswa dapat lebih aktif serta lebih termotivasi dalam belajar matematika, khususnya pada pokok bahasan matematika materi yang menurut mereka itu sukar, yaitu SPLDV. Sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Self-Confidence dan Hasil Belajar Peserta Didik pada materi pokok SPLDV di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus melalui pendekatan problem solving. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah melalui pendekatan problem solving dapat meningkatkan self-confidence belajar matematika materi SPLDV di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus? Yang kedua, apakah melalui pendekatan problem solving dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi SPLDV di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, ingin mengetahui pengaruh self-confidence siswa setelah diterapkan pendekatan problem solving pada mata pelajaran matematika materi SPLDV pada siswa kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus. Yang kedua, ingin mengetahui peningkatan self-confidence siswa setelah diterapkannya pendekatan problem solving pada mata pelajaran matematika materi SPLDV pada siswa kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru untuk memberikan informasi tentang pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi matematika. Yang kedua yaitu bagi siswa meningkatkan self-confidence pada mata pelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu untuk sekolah memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan di sekolah tersebut. Kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Di sini ada 4, yaitu pengertian self-confidence, aspek-aspek kepercayaan diri, pengertian pendekatan problem solving, dan pengertian hasil belajar. Pengertian self-confidence yaitu bersikap tenang karena tidak memiliki keraguan tentang kemampuan atau pengetahuan. Lalu ada aspek-aspek kepercayaan diri yang terdiri dari 5. Yang pertama, keyakinan kemampuan diri. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, rasional dan realistis.
Pengertian pendekatan problem solving. Problem solving berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu problem dan solving. Pengertiannya yaitu suatu pedoman mengajar yang bersifat teoritis atau konseptual untuk melatihkan siswa dengan menggunakan berbagai strategi dan langkah pemecahan masalah yang ada. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik atau siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Perlu diketahui langkah-langkah pendekatan problem solving. Yang pertama, menyadari bahwa masalah itu ada. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, penggunaan pengalaman sebelumnya atau informasi yang relevan untuk penyusunan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis untuk beberapa solusi yang mungkin. Yang kelima, evaluasi terhadap solusi dan penyusunan kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Selanjutnya yaitu hubungan problem solving dan self-confidence. Nah, bahwa pendekatan ini lebih memfokuskan pada aktivitas siswa dalam menyelesaikan suatu masalah beserta alternatif penyelesaian. Siswa akan lebih banyak dituntut untuk praktik ketimbang mempelajari teori, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pengawas yang akan membantu ketika ada masalah atau persoalan yang belum bisa dipahami sepenuhnya oleh siswa. Dengan demikian, ketika semakin sering siswa dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan penyelesaian tersebut, maka mereka akan menjadi terbiasa, lebih kritis, dan lebih terampil. Siswa tersebut akan lebih mudah menyelesaikan masalah, soal-soal yang lebih rumit daripada siswa lain yang hanya belajar teori. Ketika seorang siswa lebih unggul dibandingkan siswa lain, tentunya akan ada rasa puas dan lebih senang sehingga self-confidence atau rasa percaya diri mereka bertambah. Mereka akan lebih percaya dengan kemampuan yang dimiliki dan mampu berpikir positif dalam menghadapi masalah yang ada. Lalu ada kerangka berpikir, yaitu siklus pertama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Begitu juga seterusnya untuk siklus kedua. Hipotesis yang diambil yang pertama, melalui penggunaan pendekatan problem solving dapat meningkatkan self-confidence, belajar matematika, materi SPLDV di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus. Yang kedua, melalui penggunaan pendekatan problem solving dapat meningkatkan hasil belajar matematika, materi SPLDV di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus. Masuk pada bab 3. Yang pertama yaitu ada setting penelitian. Di sini saya akan melaksanakan penelitian tindakan kelas di SMP Al-Mahmud Plus Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Waktu yang akan saya rencanakan yaitu selama 1 minggu, dimulai dari hari pertama di minggu kedua bulan Oktober 2020 sampai dengan selesai. Yang kedua ada rancangan penelitian. Merupakan penelitian tindakan kelas, lalu dilakukan dengan 2 siklus, dan penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 5 langkah utama, yaitu pemahaman terhadap masalah, perencanaan penyelesaian masalah, melaksanakan perencanaan, melihat kembali penyelesaian. Lalu rancangan ini mengikuti pendekatan pembelajaran Hudoyo tahun 2003. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus yang berjumlahkan 30 peserta didik dengan 15 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Yang keempat yaitu data dan sumber data. Data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif
Yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data nilai hasil ulangan peserta didik pada materi SPLDV. Lalu ada data kualitatif yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, serta beberapa dokumen berupa RPP dan LKS. Lalu ada hasil dokumentasi berupa foto dan video proses pembelajaran. Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus dan peristiwa pembelajaran di dalam kelas menggunakan pendekatan problem solving. Lalu ada sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dokumen berupa RPP dan LKS, lalu dokumentasi berupa foto dan video pembelajaran. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga tes, yaitu tes tertulis, yang keempat dokumentasi, yang terdiri dari RPP, LKS, peserta didik, serta foto dan video pembelajaran. Yang keenam yaitu uji validitas. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Soal yang berupa perintah dan skor penilaian dikonsultasikan dengan rekan sejawat terhadap soal tersebut. Soal dan penilaian dapat atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Adapun soal dan skor penilaian meliputi yang pertama untuk data tentang hasil belajar instrumen atau butir soal melalui kisi-kisi. Kisi-kisi dibuat supaya soal yang dikeluarkan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, untuk data meningkatkan kepercayaan diri, instrumennya adalah lembar kerja siswa. Selanjutnya yaitu indikator yang dicapai. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas, upaya meningkatkan self-confidence dan hasil belajar peserta didik pada materi pokok SPLDV di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus melalui pendekatan problem solving adalah yang pertama, rata-rata kepercayaan diri siswa yang rendah menjadi naik, yaitu lebih dari atau sama dengan 50%. Yang kedua, hasil belajar siswa dikatakan tuntas bila belajar rata-rata siswa dari rendah dalam satu kelas naik rata-rata hasil belajar matematika satu kelas lebih dari 60. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur penelitian ini bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan kolaborasi dengan guru untuk mencapai atau menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan siswa dalam strategi pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan problem solving. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas di kelas 8 SMP Al-Mahmud Plus dengan mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama untuk siklus 1, perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu pengamatan dan refleksi. Begitu pula dengan siklus kedua, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Yang terakhir yaitu ada jadwal penelitian. Kegiatan penelitian yang terdiri dari persiapan PTK yaitu observasi, tindakan atau pratindakan, penyusunan tindakan, penyusunan instrumen pembelajaran dan pengumpulan data. Lalu ada pelaksanaan yaitu siklus PTK. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pelaporan PTK. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.